Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekali lagi saya harap sambutan yang meriah untuk kita semua di acara konferensi pembukaan Kongres Aliansi Jurnalis Independen. Untuk acara pertama kami undang ke depan Mas Warjono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman. Hari ini di tema siang ini saya kira cukup menarik terkait dengan bagaimana kita akan membahas nasib media, nasib jurnalis untuk era digital yang sekarang sedang kita sebut revolusi industri atau revolusi digital yang 4.0 ya, yang keempat. Ini menjadi tanda tanya besar apakah media, nasib jurnalis masih akan tetap dibutuhkan. Sekarang ini publik generasi Kid zaman now ini tidak tahu mana media yang layak dipercaya. Sebenarnya ada beberapa hal ada dua isu yang akan saya sampaikan, bahwa Aji kami harusnya siang ini akan meluncing aplikasi untuk anggota yang berbasis membership, data membership, tapi digunakan untuk social messenger yang sudah dibuat selama 5 bulan terakhir. Nah yang kedua juga terima kasih kepada Google yang akan memberikan pelatihan untuk 2000 jurnalis di tahun depan ini kerjasama dengan Aji, sehingga terutama untuk penggunaan data jurnalisme. Kebetulan Aji dan beberapa partner sekarang sedang mendorong data jurnalisme sebagai bagian dari meningkatkan kualitas konten yang sekarang menjadi isu publik, bagaimana banyak kritikan terhadap konten-konten media kita yang selama ini dipermasalahkan. Jadi kami sedang bekerjasama untuk dalam waktu yang dekat melatih 2000 jurnalis menggunakan toolsnya Google. Nah, dan yang ketiga, Aji memang sedang serius untuk mengajak teman-teman di berbagai daerah ini, berbagai kota, mengembangkan konten lokal menjadi bagian dari kontribusi kita kepada publik agar konten-konten yang ada di media, termasuk media sosial, itu lebih berkualitas dan lebih layak untuk dikonsumsi publik, sehingga media masih menjadi rujukan, media menjadi acuan publik untuk mencerahkan masyarakat kita. Jadi saya kira itu saja yang menjadi concern perhatian hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robi bisa mulai lebih dulu Pak. Kalau menurut saya dari pengamatan saya awam, media di Indonesia itu bisa dibilang intinya adalah soal perlawanan. Kalau dulu kita takut akan media yang mencuci otak kita semua sehingga kita hanya punya satu pikiran, satu ide dan mensupport penguasa atau status quo yang ada. Kayaknya itu sekarang sudah berubah. Jadi tantangannya udah berubah. Dulu kita takut seragam, sekarang kita saking berbedanya takut akan konflik, pertentangan dan pertikaian dan perpecahan. Kalau memang dunianya udah seperti itu, lalu gimana? Ada sebagian mengangkat, oke, kita harus mengangkat literasi pendidikan misalnya. Contohnya misalnya, oke, setuju bisa jadi. Tapi juga itu bukan solusi juga, karena riset-riset menunjukkan psikologi semakin orang berpendidikan justru orang semakin bias, semakin mudah terkena hoax. Karena orang yang berpendidikan tinggi biasanya cenderung menganggap opini dia lebih daripada orang awam. Jadi selama bisnis modelnya basisnya adalah klik, selama itu juga ada insentif untuk publik untuk emosional. Jadi ini menariknya, menurut saya ini memang perlu didiskusikan menarik, karena model bisnis online media sosial adalah perilaku emosional manusia. Itu yang membuat perusahaan besar Facebook atau dan lain-lain memperoleh profit miliaran dolar karena dia mengeksploitasi emosional manusia. Jadi intinya tantangannya mungkin yang harus dilawan itu adalah diri kita masing-masing gitu. Bagaimana kita bisa keluar dari pakem-pakem yang kita miliki tanpa tentu harus misalnya melakukan kecerobohan atau menurunkan kualitas, tapi semakin campur aduknya dunia ini menurut saya akan membuat kita semakin harus keluar dari pakem-pakem itu.
Mungkin itu dari saya, mungkin mudah-mudahan nanti ada diskusi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Robi, terima kasih Pak. Berikutnya Airin akan menghadirkan sesi yang kedua tentang machine learning in the newsroom. Silakan Airin. Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. This may be a mission that you are all very familiar with because it's something that you've been doing for generations, long before the internet, long before Google ever existed. Journalism is as important now as it has ever been. I would argue that it's even more important because technology has really changed the environment that we play in. The media ecosystem, the information ecosystem has completely changed because of the internet. This is a really unique moment for journalism. I think that a lot of conversations we've had now are about hoaxes and bad information. And so in order for journalism to survive and thrive and to continue to serve that crucial role in society, it's really important for journalism to be able to take and leverage the technology that exists and make sure that that message of high quality information gets out to people. Another thing that you can do is when you have a data gap, how can you use machine learning to help fill that data gap? In this case, this was ProPublica. They knew that they had they wanted to capture the hate crimes in America, and what they found was that there was no central database of that kind of data. So they could have just said, okay, well, there's no data, so we're just not going to write the story. But then what they decided to do instead was to use machine learning to read local news reports to identify potential cases of hate crimes and put that into a database. I know that in Indonesia, data journalism is something that's very, very hot. I know Aji's been doing a lot of training around it. As with everywhere else in the world, finding good quality data sets is always a challenge. So this is an area that could really, really help to promote that. So that's just a sample of the different kinds of uses that machine learning can take us into the future. I really view it as kind of an extension of data journalism and how we can keep moving forward. But I really hope that this is just the start of a conversation and that we'll be able to bring these technologies into your newsrooms in the coming months and years. Thank you so much. Thank you so much, Irene. Oke, berikutnya kita akan mendengar perspektif dari lokal ya, dari Editor-in-Chief Tirto.id tentang evolusi media digital. Kepada Mas Sabto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal yang mempengaruhi bagaimana internet itu dengan cepat, di mana di dunia prosesor yang memutar kecepatan daripada komputer Anda. Yang kedua yaitu dengan storage dulu semakin besar, sekarang semakin kecil, bahkan sudah komputer-komputer sekarang, laptop-laptop sekarang sudah nggak ada storage-nya lagi karena sudah ada di laut, di cloud maksudnya, cloud di awan dan untuk memungkinkan di awan itu harus diperlukan yang namanya tenaga juga, karena tenaga akan menggerakkan hubungan network. Yang ketiga adalah soal electricity, baterai yang semakin cepat, di mana jurnalisme yang presisi akan menghasilkan akan melakukan apresiasi dan bisa menjadi musuh daripada berita-berita fake. Big data akan sangat membantu dengan data driven. Bot sangat memberikan porsi yang bagus untuk sebagai tool untuk menyampaikan informasi, dan di sini ada beberapa hal bots yang akan mendeterminasi. Tapi yang pasti adalah di ke depan soulmate antara wartawan investigasi adalah computer science. Tapi satu hal yang pelajaran yang saya perlu sampaikan, semua orang berpikir tentang robot, tapi bagaimanapun juga seperti kata Peter Thiel, yaitu mesin tidak punya nalar untuk melakukan hipotesa dan analisa. Maka pesan saya, jangan pernah abaikan intuisi yang Anda miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini dia kunci sukses jurnalisme digital menurut Mas Komang. Silakan Mas Komang. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk share panggung ini bersama pembicara-pembicara yang luar biasa. Saya ingin sharing tentang
soft skill yang dibutuhkan buat jurnalisme di era digital. Bahwa revolusi digital membuat setidaknya kita berubah dalam 3 front. Yang pertama adalah cara kita mendistribusikan konten. Kalau dulu ada loper, ada kios-kios yang menjual produk-produk cetakan, sekarang kita langsung kepada pembaca lewat gadget. Front kedua di mana kita berubah adalah bisnis media, tidak lagi bisa mengandalkan revenue dari iklan dan dari sirkulasi. Seluruh model bisnis media harus berubah. Dan front ketiga adalah cara kerja jurnalis sendiri. Challenge-nya ada di luar sana dan kita semua harus bersama-sama menjawab tantangan itu, dan jawabannya adalah kolaborasi. Tentu ada kerugian dari kolaborasi. Yang merah adalah kerugiannya, kita tidak bisa eksklusif reporting lagi, ada perhatian lebih untuk koordinasi dan komunikasi, tapi kelebihannya juga sangat banyak. Dan yang terpenting dari sederet kelebihan yang saya taruh di slide itu adalah impact, dampak. Ketika kita berkolaborasi, ada media nasional dengan media lokal misalnya, atau antara media di Indonesia dengan media di luar Indonesia, maka dampak dari liputan-liputan yang bisa kita hasilkan akan jauh lebih besar. Jadi yang penting adalah bagaimana kita memilih partner, penting untuk percaya kepada media yang menjadi partner kita, karena standar etik dan standar verifikasinya harus sama, supaya komitmennya juga sama untuk mengawal proses liputannya sampai selesai. Dan yang terpenting adalah komunikasi. Komunikasi tidak boleh terputus, harus selalu ada proses menanyakan sampai sejauh mana proses liputannya dan memastikan itu selesai sampai akhir. Kira-kira itu yang bisa saya bagi, nanti kita bisa elaborasi lagi di sesi tanya jawab. Terima kasih banyak. Oke, kita sampai ke pembicara berikutnya. Sabin akan, ya sudah lihat sendiri topiknya. So, the time is yours. The business model come after, not first. You remember the why is more important. So how can you be useful? How can we have a real impact? And more for how can we stay intact in this new world, in this digital revolution? Because we have so many opportunities to be free, but so many threats to be alienated to, because we don't monetize anymore our fate. In fact, we don't monetize anymore the distribution channel of our media, for example. We have a more decentralized world, but it's not enough. In this world, you publish information and people share this information on social media, for example, or they share, or they can comment. But comment is not enough. Sharing is not enough. I believe strongly that this new organization, and if there are IT men in this place, I hope you are here, because being a journalist actually without working deeply the strategy with IT man, salesmen too, and not only the CEO is very important. Activists, solution journalism, I believe strongly. I cannot talk a lot about that, but I hope in March we can do that. To restore trust. Opportunities for business are real. You can be non-profit, private or public company, media company. Overall performance, because you cannot, it's very important to take care about all the stakeholders. When we talk about journalism, it's also talking about the users, the readers, but also about the providers, the clients, but also the employees. If you want to be an ethical journalist or an ethical media, but you don't respect the way you pay your journalist, how can we be real good media? And to take our responsibility in order to improve the good practices of our ecosystem. For me, and this is the end, maybe 4.0 journalism is just the traditional way to be a journalist, but creating more and more relation with people, with no copy paste, no, for example, no rewriting, because you can be the best user data in the world and do the best data visualization. But if your data are copy paste, all the job is waste. Thank you very much. Thank you so much, Sabine. Merci beaucoup. Boleh kasih warm applause untuk